Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada penyuluhan keluarga berencana yang kita laksanakan pada malam hari ini walaupun secara virtual. Sebelumnya, ditakutkan ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Jessica Rahmawati, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, kita lanjutkan. Apakah teman-teman di sini udah pada tahu belum topik apa sih yang bakal kita bahas pada malam hari ini? Ini aja diaktifin ininya suaranya biar lebih interaktif. Tahu, Kak. Yang tahu tadi siapa? Boleh disebutin topiknya apa yang bakal kita bahas? Ngebahas bimbingan pranikah. Persiapan kehidupan berkeluarga. Sebelumnya, malam hari ini kita akan bahas tuntas mengenai bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah ini adalah suatu bimbingan penasehatan yang dilakukan kepada individu yang sedang atau akan melaksanakan pernikahan agar memperoleh kesejahteraan dan kehidupan kekeluargaan. Nah, kalau di sini boleh saya tahu usia teman-teman di sini tuh rata-rata berapa sih? 20. 21. Nah, kalau dilihat dari rentan usia teman-teman di sini sudah bisa dikatakan siap untuk menikah. Tetapi ternyata kesiapan pernikahan itu tidak bisa diukur melalui kematangan usia saja, karena salah satu tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak sebagai pewaris kehidupan di masa yang akan datang. Untuk memilih pasangan hidup, tentu kita harus memiliki kriteria dan kita harus bersikap selektif ya. Dalam Islam sendiri, dalam fikih perkawinan, pernikahan disebutkan bahwa kita harus mengkategorikan, mengklasifikasikan calon pasangan yang akan kita pilih itu ke dalam 4 hal. Yang pertama, kita lihat dari kekayaan atau hartanya. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu materialistis gitu ya. Padahal sejatinya perempuan itu bukan hanya memikirkan untuk hari ini saja gitu, karena kedepannya dalam pernikahan itu tentu akan muncul masalah-masalah baru, salah satunya adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan hal tersebut agar kelak dapat meminimalisir terjadinya pertentangan antar suami istri. Yang kedua yaitu adalah keturunan mencakup bibit, bebet, dan bobot calon pasangan. Bibit, bebet, dan bobot calon pasangan ini harus kita ketahui karena pada saat kita menikah nanti akan timbul banyak pertentangan gitu. Akan ada banyak perbedaan sehingga untuk meminimalisir hal tersebut kita perlu mengetahui, saling mengerti tentang latar belakang dari masing-masing pasangan. Yang ketiga adalah ketampanan atau kecantikan. Ketampanan dan kecantikan ini banyak yang mengatakan bahwa hanya dalam segi fisik saja, padahal ketampanan dan kecantikan yang sebenarnya adalah juga dapat dikaitkan dengan akhlak. Faktor yang keempat yaitu adalah agama. Faktor agama ini menjadi faktor terkuat dalam melangsungkan pernikahan karena banyak dari kegagalan dalam berumah tangga sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama pada suami ataupun istri dalam sebuah keluarga. Slide selanjutnya. Berdasarkan data yang dikutip dari website Mahkamah Agung pada tanggal 3 April 2019, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 419.269 kasus. Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian antara lain yaitu keputusan yang terburu-buru tentang pernikahan. Keputusan terburu-buru ini biasanya dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia dini. Yang kedua adalah ketidakjujuran tentang kesalahan.
masing-masing pasangan banyak yang menutupi kesalahannya dan berbohong gitu, sehingga lama-kelamaan kebohongan itu akan terkuak dan menyebabkan pertentangan dan bahkan perceraian. Yang ketiga adalah membiarkan keluarga atau mertua mengambil alih urusan keluarga. Yang selanjutnya adalah ketidakmampuan membagi waktu. Yang keempat yaitu kebiasaan dan tidak mau menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu faktor finansial. Berdasarkan faktor-faktor penyebab perceraian di atas, kita sebagai generasi muda harus bisa mempersiapkan segala aspek penunjang keberlangsungan pernikahan untuk meminimalisir resiko yang terjadi di kemudian hari. Aspek-aspek tersebut saya kemas menjadi 8 materi pokok, di antaranya slide selanjutnya, itu usia ideal. Di sini ada 8 ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah usia ideal. Wanita yang berusia 21 dan pria yang berusia 25 tahun berdasarkan penelitian kesehatan sudah dapat dikatakan sebagai orang yang cocok atau sudah layak melangsungkan pernikahan. Dan pada usia 19 tahun bagi wanita ataupun pria berdasarkan keputusan MK yang sudah direvisi, kita sudah dapat melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun. Dampak positif dari jika kita menikah dengan usia yang matang adalah adanya kedewasaan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul setelah pernikahan baik secara biologis maupun kejiwaan. Yang kedua yaitu kesiapan finansial atau kemandirian secara ekonomi. Kesiapan dari segi finansial ini dapat terlihat dari kesiapan calon pengantin untuk membiayai pernikahannya tanpa membebani orang tua dari masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu kesiapan fisik, mental, dan emosi. Dari poin ketiga ini, kesiapan fisik ditandai oleh kesiapan organ tubuh untuk melakukan proses reproduksi serta kesiapan mental dan emosi yang tak kalah penting. Lalu poin yang keempat yaitu kesiapan sosial, kemampuan membanggakan kapasitas untuk menjaga keharmonisan pernikahan. Sotoy banget Anda. Itu nggak ada kuliah begitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang kelima ya, kesiapan moral, kemampuan untuk mengetahui dan memahami nilai hidup seperti kepatuhan, kesabaran, dan memaafkan. Yang ketiga yaitu kesiapan interpersonal, yaitu kemampuan dalam melakukan kompetensi dalam berbagai hubungan seperti pasangan suami istri yang saling mendengarkan, membahas masalah pribadi dengan pasangan, dan juga menghargai bila terdapat perbedaan. Yang ke-7 yaitu kesiapan life skill, kemampuan mengembangkan berbagai kapasitasnya untuk memenuhi peran di dalam keluarga. Contohnya seperti menjaga kebersihan rumah tangga, merawat anak, melayani suami, dan lain sebagainya, dengan saling memahami perannya masing-masing gitu, baik sebagai istri maupun sebagai suami, sehingga akan mewujudkan kepuasan dari masing-masing pihak. Yang keempat yaitu kesiapan intelektual, yaitu kemampuan individu dalam berpikir atau menangkap informasi. Kesiapan ini digunakan sebagai penunjang untuk mendukung dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang pernikahan. Caranya, merawat dan mendidik anak, serta mengelola keuangan keluarga. Oke teman-teman, tadi sudah saya paparkan mengenai materi dalam bimbingan pranikah itu sendiri. Mungkin dari pemaparan yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang masih belum mengerti atau ada yang belum paham, itu boleh langsung ditanyakan aja dan nyalain aja mikrofonnya. Sok silahkan, ada yang mau nanya?
Teh, saya Ada yang izin mau bertanya. bertanya? Ya, sebutkan dulu ya namanya. Gimana? Sebutin dulu namanya. Baru pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Septi. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kameranya karena ada alasan tertentu. Ya. Yang ingin saya Mau nanya tanya, apa? yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Teteh mengenai permasalahan apalagi gitu ya, kalau ngelihat di misalnya masih di pedesaan gitu, di perkampungan itu banyak kasus tentang perjodohan. Biasanya yang jadi faktor penyebabnya itu misalnya gara-gara faktor ekonomi, sedangkan apabila dilihat dari segi usianya, kesiapan fisik, mentalnya juga, misalnya kayak usia baru lulus SMP itu banyak yang udah dinikahkan gitu. Secara dilihat dari usia ideal aja itu belum cukup ya, dan juga dari kesiapan mentalnya itu bisa dibilang pasti belum siap juga, tapi karena keadaan yang memaksa atau karena orang tuanya yang memaksa buat dijodohkan gitu, bahkan misalnya gara-gara buat masalah perekonomian gitu, biar kebantu sama keluarga si laki-lakinya lah, atau karena ada urusan hutang lah, biar dinikahkan terus jadi lunas. Itu saya masih banyak menemukan kasus seperti itu, dan tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, makasih Septi. Tanggapan saya mengenai yang tadi sudah Septi sampaikan pertanyaannya, bagaimana kita sebagai generasi muda dalam menyikapi perjodohan yang masih sering terjadi di pedesaan. Karena hal ini dari dulu gitu turun-temurun, tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai generasi muda, khususnya bagi penyuluh di masing-masing daerah. Karena sangat sulit dirubah gitu mindsetnya jika mindset tersebut dikarenakan oleh faktor ekonomi atau lain sebagainya. Tetapi kita juga harus bisa memberikan pemahaman kepada orang tua masing-masing gitu, atau kepada lingkungan sekitar, bahwa selain faktor ekonomi yang menyebabkan banyaknya kasus pernikahan dini, tentu pernikahan tersebut akan menimbulkan banyak resiko. Salah satunya adalah perceraian. Itu belum sempat terpikir mungkin ketika anak-anak yang baru lulus sekolah SMP atau SMA sudah dinikahkan atau dijodohkan oleh orang tuanya. Tetapi kita juga harus memberikan pemahaman, baik itu melalui pendidikan di sekolah gitu, bahwa ada banyak sekali resiko, mulai dari resiko biologi sampai ada resiko fisikis yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk menikah muda gitu. Itu aja, Ya, Teh, terima kasih atas jawabannya. Sok, ada yang mau nanya lagi gak? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua. Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita, dan juga di kemudian hari kita bisa lebih mempersiapkan dan memantaskan diri ketika kita akan memilih untuk menikah. Mohon maaf jika masih ada penyampaian yang kurang tepat atau kata-kata yang saya kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.